Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter. Boom! Oke, teman-teman, hari ini aku mau bahas satu konten yang dimana konten ini aku tujukan untuk teman-teman pemula, karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang newbie, yang baru akan berkecimpung di dunia senapan angin, khususnya di dunia kompetisi. Dan kita akan coba bahas unit seperti apa sih yang cocok banget buat para pemula, agar di lapangan juga bisa enjoy. Kemudian secara karakter unit juga bisa bikin kita nggak terlalu malu banget ketika di dalam lapangan kompetisi seperti itu. Oke, di dalam koper ini kita akan coba buka. Ada sebuah unit yang bisa direkomendasikan untuk teman-teman digunakan di dalam lapangan tembak kompetisi. Ini dia senapannya. Oke teman-teman, kita coba ambil, dan senapannya sudah punya sertifikat, jadi sudah betul-betul layak untuk digunakan di lapangan kompetisi. Yes, ini dia senapannya. Oke teman-teman, kita akan coba bahas sedikit spek yang terdapat pada satu senapan ini. Senapan yang di depan kita ini menggunakan basic Bizard Glen yang wood stock tentunya, karena karakter pada senapan-senapan untuk kompetisi itu dia cenderung lebih banyak penggunaan kayu ya untuk si popornya. Jarang banget ada kompetisi yang menggunakan senapan dengan konsep predator, itu sangat jarang sekali. Makanya yang paling harus diketahui teman-teman, kompetisi yang resmi itu diselenggarakan biasanya tingkat kabupaten ataupun nasional, biasanya menggunakan senapan-senapan yang mempunyai popor kayu seperti itu. Kemudian dari spek, mungkin ini speknya juga sangat berbeda dengan senapan-senapan yang biasa pada umumnya kita gunakan untuk hunting. Yang pertama, senapan ini sudah menggunakan regulator. Kemudian untuk secara laras juga sudah panjang. Kemudian popor juga kita menggunakan popor match. Tujuan menggunakan popor match itu dia adalah untuk bisa mengadjust atau mengatur posisi handling ketika kita menggunakan senapannya. Dan senapan yang ada di depan kita ini senapan untuk kelas tripos. Ketika menggunakan senapan ini bisa di-adjust ketika popornya di bahu seperti ini. Jadi kita bisa adjust seperti ini. Jadi handlingnya lebih nyaman ya. Ini bisa diatur, kemudian untuk pipi juga bisa diatur teman-teman. Kita akan coba bahas spek detail dari senapan ini. Senapan ini menggunakan tabung 480 cc. Kenapa kita gunakan yang panjang, yang volumenya lebih banyak? Karena kita mengejar stabilitas anginnya memang harus mendapatkan jumlah yang cukup lumayan banyak, karena kalau misalkan kita di dunia kompetisi harus mendapatkan nilai yang banyak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tabung-tabung yang pendek, biasanya stabilitas pada anginnya itu cepat drop dia, makanya kita gunakan yang panjang. Untuk chamber kita gunakan full CNC. Ini chamber dengan ruang ledak yang cukup pas dengan kebutuhan untuk kompetisinya. Kemudian untuk railnya kita gunakan 22 tentunya. Kemudian untuk pair bagian dalam antara rasio perbandingan hammer, kemudian pair valve-nya kita gunakan Mizumi original Jepang. Jadi stabilitas angin pada senapan kompetisi itu adalah harga mati, kita nggak bisa main-main sama tekanan angin. Makanya dari itu kita harus berusaha bagaimana caranya angin bisa super stabil banget ketika kita gunakan di dalam lapangan kompetisi. Kemudian kita pasangkan regulator juga, kita gunakan regulator yang cukup proper untuk standar kompetisi. Kemudian untuk outputnya kita gunakan nggak terlalu besar, karena memang untuk kompetisi itu kita nggak perlu power yang besar-besar. Yang penting kita bisa menaklukkan target sasaran, biasanya metal siluet, dan kita harus menumbangkan itu semua. Kemudian untuk barrel kita gunakan LW, kita gunakan yang klasik panjang 60 cm. Dan kita sesuaikan dengan power yang terdapat pada senapan ini hingga dia bisa betul-betul bersinergi dengan baik antara power dengan pengaplikasian peluru ketika dilontarkan oleh si powernya itu sendiri. Kemudian pada bagian depan, kompetisi itu macam-macam. Ada yang satu kompetisi menggunakan corong seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan muzzle brake juga untuk pemecah angin. Ada juga yang tidak menggunakan si muzzle brake atau si corongnya itu sendiri. Itu tergantung regulasi dari si panitia penyelenggara seperti itu. Untuk popor kita gunakan Sunkai. Jadi sebetulnya untuk popor ini sangat dibebaskan banget teman-teman, mau menggunakan popor merek apapun, mau bahan apapun, model apapun, tapi aku gunakan Sunkai itu karena dia
punya warnanya sangat cantik, sangat terang, seratnya juga sangat bagus. Jadi menambah casual pada si senapannya seperti itu. Kemudian untuk adjuster power ini terdapat pada bagian belakang. Tujuan adjuster power di sini adalah ketika kita berlatih di dalam satu lapangan tembak, kita bisa mengatur powernya itu lebih fleksibel, lebih dinamis, karena memang ketika proses penyetingan ada beberapa teknis yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi memang settingan itu betul-betul kita yang mengetahui. Jadi kita harus betul-betul bisa mengatur si power itu sendiri secara pribadi seperti itu. Kemudian untuk teleskop kita gunakan vector optik. Kita gunakan yang Hugo. Jadi memang kenapa pemilihan teleskop ini dipilih, karena yang pertama teleskop ini nggak terlalu besar. Yang kedua dia retikelnya sangat jernih sekali, glass juga. Penggunaannya sangat mudah dikendalikan, makanya kita gunakan teleskop yang tipe ini. Kita masuk ke bagian tabung. Kita menggunakan tabung DOT Taiwan yang 480 cc, cukup lumayan panjang. Ketika kita tes juga dia punya stabilitas yang cukup baik. Yang sebelumnya juga kita menggunakan tabung yang di bawah ini 360 cc, tapi secara stabilitas tidak dapat jumlah tembakan yang ditargetkan. Jadi kita ganti yang lebih panjang seperti itu. Untuk pengisian seperti biasa kita gunakan mini coupler. Kita gunakan mini coupler yang terdapat pada si regulatornya itu sendiri. Kemudian untuk outputnya kita gunakan 16. Jadi macam-macam juga, ada yang menyetingnya ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16. Tapi jarang-jarang juga ada yang lebih dari itu untuk kelas kompetisi. Untuk sistem dari trigger kita gunakan Marauder, jadi memang karakternya dia sangat mudah banget dikendalikan. Kemudian dari sisi sensitivitas juga sangat bagus, jadi kita bisa adjust si smooth action triggernya menggunakan sistem si Maraudernya itu sendiri ya. Kemudian untuk sistem loading pelurunya kita gunakan magazine. Sebetulnya bukan untuk penggunaannya untuk kompetisi, karena kompetisi itu jarang banget ada yang menggunakan magazine. Rata-rata memang teman-teman kompetisi di Indonesia itu menggunakan single shot. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkontrol peluru yang terinstall ke laras. Jadi kita bisa kontrol bahwa peluru itu masuk dengan sempurna, kemudian stay di loading itu dengan sempurna juga. Jadi ini permasalahan peluru pada senapan-senapan yang digunakan untuk kompetisi itu sangat krusial. Jadi ketika teman-teman profesional menggunakan senapan dengan konsep chambernya sudah magazine, tapi beliau mempergunakannya di dalam ruang kompetisi itu mereka nggak menggunakan magazine, melainkan menggunakan si single shotnya itu sendiri. Itu rata-rata teman-teman profesional di kompetisi memang seperti itu. Kemudian untuk kalibernya yang paling universal banget diadakan kompetisi di Indonesia itu rata-rata di kaliber 4,5 177. Karena senapan ini memang senapan yang sangat legal di Indonesia. Jadi kompetisinya kebanyakan menggunakan kaliber 4,5 atau 177. Ketika teman-teman sudah terbiasa dengan senapan-senapan kelas hunting, terus ingin mencoba untuk masuk ke ranah dunia kompetisi, kebanyakan bobot senapan juga sebetulnya untuk yang nasional atau internasional dia memiliki spesifikasi atau klasifikasi tersendiri untuk si bobot berat senapannya itu sendiri. Nanti kita akan coba bahas bagaimana teknis-teknis di lapangan tentang senapan yang harus kita bangun dari awal. Kemudian kebanyakan senapan yang banyak dibawa ke lapangan tembak atau kompetisi itu senapan-senapan lokal. Jadi memang Indonesia sudah banyak sekali prestasi dengan mengambil senapan-senapan yang dibuat di dalam negeri, dibuat oleh orang lokal. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa produk-produk dalam negeri sudah bisa memenuhi kriteria perlombaan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, banyak banget sumber yang sekarang sudah mengaplikasikan karya senapannya lewat dunia kompetisi. Salah satunya di Bizarre Clan, kita sudah membuat sebuah senapan yang khusus untuk kompetisi teman-teman di rumah. Jadi sudah banyak banget yang menggunakan Bizarre Clan di dunia kompetisi, dan mungkin ada yang terekspos dan tidak terekspos juga hasil dari perancangan senapan yang kita buat, dan akhirnya membuahkan hasil. Banyak sekali teman-teman yang personal message ke Wild Hunter lewat by WhatsApp. Ada yang juara 2, ada yang juara 1, ada yang juara 3 menggunakan Bizarre Clan yang khusus untuk kompetisi seperti itu. Jangan terlalu mengandalkan senapan, karena antara senapan dengan pengguna itu mempunyai peran yang sangat penting. Percuma kita punya senapan yang sebagus apapun, kalau misalkan penembaknya tidak profesional atau tidak fokus, itu sama aja kita
tidak menggunakan senapan yang baik. Sebaliknya, kalau misalkan kita menggunakan senapan yang biasa-biasa saja, tapi penembaknya atau atletnya dia luar biasa, tapi dia akan mendapatkan hasil yang optimal, seperti itu. Mungkin pembahasannya seperti itu dulu. Salam satu laras, ikutin seluruh kegiatan dari Wild Hunter, not wild, not hunter. Boom!